wabarakatuh. Saya Tika Ilmati akan menjelaskan dua materi, yaitu materi pertama identitas dan integrasi, yang kedua warga dan kewarganegaraan. Yuk lanjut simak pembahasannya. Bab 1. Identitas dan integrasi bangsa dan identitas. Beberapa arti dari kata identitas. Identitas berasal dari bahasa Inggris identi yang artinya jati diri, ciri-ciri, tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau mampu membedakan dengan yang lain. Identitas dalam terminologi antropologi adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Beberapa arti dari kata bangsa. Bangsa dalam bahasa Inggris, nation. Nation berasal dari kata natio atau Latin artinya lahir. Bangsa berasal dari kata Sanskerta, wangsa artinya orang-orang yang satu keturunan atau satu trah atau Jawa. Bangsa secara etimologis diartikan wangsa, artinya orang-orang yang berasal dari satu keturunan. Bangsa menurut sosiologis antropologis yaitu persekutuan masyarakat berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup merasa satu kesatuan ras, agama, bangsa, adat istiadat. Bangsa menurut politis bangsa yang bernegara dapat terbentuk faktor objektif bangsa pembentuknya, misal bangsa Israel terbentuk karena kesamaan agama. 2. Cultural unity dan political unity. Cultural unity adalah bangsa dalam pengertian antropologi sosial. Cultural unity terjadi karena suatu masyarakat itu merupakan suatu persatuan hidup sendiri yang merasa satu kesatuan dalam ras, agama. Political unity adalah bangsa dalam pengertian politik kenegaraan. Para anggota political unity terjadi di satu daerah yang disebut satu wilayah yang sama serta tunduk pada kekuasaan tertinggi. Proses pembentukan bangsa-bangsa dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa-bangsa, yaitu 1. Model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk suatu negara. Model ortodoks menghasilkan bangsa negara yang relatif homogen, contoh Israel. Yang kedua, model mutakhir berawal dari adanya negara berlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpul suku, bangsa, dan ras. Model mutakhir menghasilkan bangsa negara yang relatif heterogen, contohnya AS atau Amerika Serikat. Identitas kultural dan identitas nasional membedakan dua bentuk identitas, yaitu identitas kultural unity atau identitas kesukubangsaan merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan disatukan oleh adanya kesamaan ras, suku, bangsa, agama, adat istiadat, keturunan, daerah asal atau homolat. Identitas political unity atau identitas kebangsaan politik unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara. Identitas kebangsaan merupakan bentuk dan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya. Identitas nasional bangsa. Identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Faktor pembentukan identitas bangsa. A. Primordial, faktor ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, adat istiadat. B. Sakral, faktor kesamaan agama diikuti masyarakat, di ideologi masyarakat bersangkutan. C. Tokoh, faktor penyatukan bangsa-bangsa. D. Bhinneka Tunggal Ika, kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. E. Sejarah atau masa lalu menyatukan diri dalam bangsa. F. Perkembangan ekonomi, pekerjaan, dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat.
G. Kelembagaan faktor lembaga pemerintahan dan politik atau pengadilan partai politik. Identitas nasional, identitas sifat nasional. Bentuk-bentuknya yaitu bangsa nasional atau bangsa persatuan, bendera merah putih yaitu sang merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum dasar yaitu UUD 1945, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar identitas dalam wujud lambang yang bersifat fisik, namun lebih pada wujud psikis, yakni mencerminkan watak dan perilaku manusia. Pancasila adalah penanda bagi Indonesia yang bersifat non-fisik. Sastra Prateja 2007 menyatakan bahwa Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun identitas nasional. Ada 5 unsur konstruksi dari identitas nasional. 1. Ingatan kolektif yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. 2. Unsur sejarah. 3. Bahasa. 4. Daerah. 5. Nilai-nilai. Kalena 2000 menyatakan jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia. Hakikat negara kebangsaan Indonesia. Hakikat dari negara Indonesia adalah negara kebangsaan, Nationstate. Hakikat negara merupakan salah satu dari bentuk perwujudan dari sifat-sifat negara. Dalam kehidupan bernegara, warga harus berperan untuk mendukung proses-proses pembangunan negara. Warga negara yang utuh akan membentuk ikatan sosial seperti yang terkecil sebuah keluarga hingga yang terbesar sebuah negara. Setiap warga negara Indonesia disebut sebagai bangsa Indonesia karena bangsa menurut definisi Ernest Renan adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan karakter dan nasib di masa lampau serta memiliki kemauan untuk hidup bersama. Proses terbentuknya negara Indonesia. 1. Adanya proklamasi. 2. Adanya perjuangan bangsa. 3. Kehendak atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. 4. Adanya sistem pemerintahan UUD. Cita-cita, tujuan, dan visi negara Indonesia. Cita-citanya mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuannya yaitu melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Visinya yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, memajukan kesejahteraan. Integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam KKBI, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa. Dalam KKBI, integrasi nasional mempunyai 2 arti yaitu 1. Secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah yang membentuk suatu identitas nasional. 2. Secara antropologis yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Jenis integrasi bangsa yaitu proses penyatuan kelompok budaya dan sosial ke dalam suatu kesatuan wilayah dan pada pembentukan identitas nasional. 2.
berintegrasi wilayah, yaitu membentuk wewenang kekuasaan nasional, pusat, unit, dan wilayah yang lebih terkecil. 3. Integrasi nilai, yaitu adanya persetujuan terhadap nilai bersama terhadap memelihara tertib nasional. Pengembangan integrasi di Indonesia. Integrasi di Indonesia, William Ilidan dalam Naruddin Syamsuddin mengidentifikasi dua jenis halangan integrasi yang dihadapi negeri ini. Yang pertama, pembelahan horizontal yang berakar pada pembedaan suku, ras, agama, dan geografi. Yang kedua adalah pembelahan vertikal, yakni celah pembelahan antar elit dan massa. Perkembangan integrasi, adanya ancaman dari luar menciptakan integrasi masyarakat akan bersatu gaya politik kepemimpinan yang karismatik, memiliki jasa menyatukan bangsanya, dicintai rakyatnya. Kekuatan lembaga politik yaitu birokrasi dapat menjadi sarana mempersatukan masyarakat bangsa. Ideologi nasional, seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Kesempatan membangun ekonomi, menciptakan keadilan masyarakat atau ketidakadilan, kesenjangan. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan materi yang kedua. Yuk lanjut simak pembahasannya. Bab 2. Warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara atau citizen. Warga negara yaitu bagian dari penduduk suatu negara. Kewarganegaraan dibedakan menjadi dua arti, yaitu 1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antar orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. 2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, sejarah, tanah air, emosional, nasib, perasaan. Dalam arti formal dan material, kewarganegaraan adalah dalam formal pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum, pada material pada ikatan dari status kewarganegaraan. Kedudukan warga negara dalam negara. Warga negara sebagai pendukung negara dan memiliki arti penting bagi negara. Penentu warga negara. Penentu asas yang tidak boleh dilanggar oleh warga negara, yaitu suatu negara tidak boleh orang yang sama sekali tidak ada hubungan sedikit pun dengan negara yang bersangkutan sebagai warga negaranya. Yang 2, suatu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur primordial yang dirasakan pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum. Penentuan warga negara didasarkan pada asas. A. Asas ius soli adalah asas yang menyatakan bahwa warga negara seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. B. Asas ius sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan aspek perkawinan. Asas persamaan hukum didasarkan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami dan istri. Warga negara Indonesia, ketentuan pada pasal 26 UUD 1945. Kewarganegaraan Indonesia. Tentang warga negara bisa dikatakan warga Indonesia yaitu setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undang, anak yang lahir dari perkawinan sang ayah dan ibu warga Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah, ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Anak lahir dari wilayah negara Republik Indonesia yang tidak jelas status kewarganegaraannya. Tentang perwarganegaraan, cara upaya orang memperoleh status warga negara suatu negara. Tentang kehilangan warga negara, memperoleh kewarganegaraan lain dinyatakan hilang kewarganegaraannya atas presiden permohonan sendiri. Masuk dinas tentara asing tanpa izin pada presiden. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Wujud hubungan warga negara dengan negara, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warga negaranya tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa pendukung warga negara dalam bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban negara Indonesia. Beberapa pasal hak dan kewajiban yaitu Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 hak atas pekerjaan dan penghidupan. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 hak membela negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 hak berpendapat. Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 hak kemerdekaan. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 hak ikut serta dalam pertahanan negara Pancasila. 30 ayat 1 UUD 1945 hak mendapatkan pendidikan. Pasal ayat 132 UUD 1945 hak mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, 5 UUD 1945 hak ekonomi. Pasal 34 UUD 1945 hak mendapatkan jaminan keadilan. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Terdapat pada pasal dan pembagiannya yaitu pasal 5 dan pasal 6 di bagian ke-1 adalah hak dan kewajiban warga negara. Pada pasal 7 bagian kedua, hak dan kewajiban orang tua. Pasal ke-8 dan pasal 9 bagian ketiga yaitu hak dan kewajiban masyarakat. Pasal 10 dan pasal 11 di bagian keempat yaitu hak dan kewajiban pemerintahan dan pemerintahan daerah. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan dari dua materi yaitu identitas dan integrasi dan warga dan kewarganegaraan. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.